Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya teman-teman. Di video kali ini aku akan ngebahas kenapa sih kolam koi kita berbusa atau mendidih seperti itu. Jadi aku akan kasih tahu beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kolam koi kita berbusa. Ini adalah pengalaman pribadi aku yang aku share buat kalian. Jadi tips ini bisa kalian gunakan, bukan bermaksud menggurui, tetapi aku hanya meng-share informasi yang aku ketahui berdasarkan kolamku. Jadi begini, ini adalah kolam yang aku baru buat, baru selesai, baru jadi, dan aku baru kasih air sekitar 1 minggu yang lalu guys. Nah, kita harus mengenali dulu kolam itu. Jadi karakter-karakter kolam, setiap kolam itu pasti berbeda-beda guys. Cuma seperti ini, apa yang menyebabkan kolamku itu berbusa? Yang pertama, faktor yang pertama adalah CO2 yang ada di dalam air ini terlalu banyak guys, sehingga air kita O2 nya itu berkurang dan ikan kekurangan O2. Apa yang menyebabkan CO2 nya banyak? Yang pertama kali, kemungkinan saja ikan itu berlebihan. Yang kedua, aerator kita tidak berfungsi. Nah, sebelum aku mengetahui tadi ini berbusa, aku udah cek pertama kali tadi, itu ternyata aeratornya yang mati guys. Jadi aerator yang ada di dalam air ini mati guys, sehingga O2 nya berkurang, bukan karena ikannya berlebihan. Nah, makanya itu aku kasih tahu karakter-karakter kolam kalian sendiri-sendiri mungkin beda-beda ya, terutama karakter alat, filter, kemudian air, ikan seperti apa. Lihat juga ikan kalian, apakah ikan kalian ini sehat atau malah mojok seperti itu. Kalau seperti ini ikannya sehat, berarti bukan karena ikan sakit, tetapi karena alat-alatnya seperti itu. Dan yang kedua, kemungkinan yang menyebabkan berbusa itu adalah penggaraman. Jadi penggaraman, proses penggaraman itu mungkin kebanyakan garam itu juga mengakibatkan kolam koinya berbusa seperti itu, sehingga bakteri baik yang ada di dalam air ini mati dia guys. Itu yang menyebabkan berbusa seperti itu. Ada juga faktor yang lain lagi, habis hujan juga mengakibatkan kolam kita berbusa. Cara mengatasinya yaitu dengan cara kalian harus punya cek pH air. Itu harga alatnya nggak nyampe 100.000 guys. Kalian cek, kalau misalkan kekurangan garam, kalian bisa masukin garam seperti itu. Dan yang ketiga adalah selalu cek apa namanya ini, chamber. Seperti itu. Kalau udah misalkan bersih seperti ini sudah aman ini guys, karena barusan aeratornya sudah saya hidupin. Ini busa-busanya sudah agak sedikit menghilang, di pinggir-pinggir sudah hampir tidak ada, cuma masih yang di sebelah sini guys. Iya, nanti dia akan masuk ke busanya, ke chamber ini. Kok chamber, apa namanya, skimmer, masuk ke chamber 1, diolah lagi ke sana, nanti keluarnya hilang seperti itu ya guys ya. Jadi usahakan kolam kalian ada skimmer ini. Skimmer ini fungsinya bagus banget guys. Ini adalah menyaring kotoran-kotoran yang mengambang di permukaan air seperti itu ya guys ya. Satu lagi, ada juga faktor yang mengakibatkan kolam berbusa, yaitu adalah ada ikan baru yang masuk belum selesai di karantina, belum fix dia enak di karantina, sudah masukin ke kolam kita yang kolam utama. Itu juga menyebabkan. Jadi kalian sering-sering cek kadar air kalian, cek pH air kalian, kenali kolam kalian, sehingga kalian bisa memberikan solusi terhadap kolam kalian sendiri, karena setiap kolam karakternya berbeda-beda guys. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. Nah, sehat kan? Wow.
Dadah. Ingat di Like, comment, and subscribe. like, comment, and subscribe. Dadah.